Jadi dengan membaca kalimat tauhid itu di sekolahnya sebagai benteng dirinya, otomatis juga menjadi benteng bagi sekolah itu sendiri. Dan dampaknya ketika kalimat tauhid itu sudah menjadi benteng bagi dirinya maupun bagi sekolahnya itu sendiri, makhluk gaib itu tiba-tiba lenyap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara subscriber yang saya hormati. Pernahkah Anda mendengar istilah serangan gaib? Saya yakin Anda pernah dan mungkin sering mendengarnya. Seseorang kena serangan gaib. Serangan gaib itu ada dua macam bentuknya. Pertama, yang datang dari manusia yang menggunakan kekuatan gaibnya yang menyerang manusia, mungkin karena sakit hati atau karena suruhan orang. Bisa saja disebut ilmunya santet, tinggam, gayung, guna-guna, pelet, dan segala macamnya yang mempergunakan kekuatan gaib untuk melakukan serangan terhadap seseorang. Tetapi ada juga serangan gaib itu datang dari makhluk gaib itu sendiri. Bukan karena digerakkan oleh manusia. Yang kita bicarakan adalah serangan gaib dari makhluk gaib itu sendiri. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, bentuk serangan gaib itu adalah pasien kami sendiri. Dulu ada seorang pasien, seorang perempuan, guru di sebuah SMP. Setiap pulang sekolah, kepalanya merasa sakit, pinggang merasa sakit, bahkan tidur pun sangat susah karena menahan sakit. Dicobanya makan obat, sakitnya tidak kunjung juga sembuh. Kemudian dia beritahu kepada saya, kontak jarak jauh melalui telepon. Kebetulan dia adalah famili saya juga. Lalu saya periksa, ternyata di belakang kepalanya itu ada jarum. Dan di pinggangnya demikian pula. Lalu jarum itu saya cabut. Dan juga yang ada di pinggangnya. Alhamdulillah besoknya dia sembuh.
sakit kepalanya hilang, demikian pula sakit pinggangnya. Namun beberapa lama kemudian, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dia memberitahu lagi, kepalanya sakit lagi, pinggangnya sakit lagi, susah tidur. Bahkan semua persendiannya itu terasa sakit. Dan dia mengeluh dengan penyakitnya itu. Saya periksa, dan ternyata memang jarum itu juga di kepalanya, dan juga di pinggangnya. Lalu saya tanya, kenapa sering sakit kepala ini? Dia bilang setiap pulang sekolah kepalanya sakit. Dan badan itu rasanya rangki-rangki, pinggang sakit, tidur susah. Kalau pikiran kita negatif, tentu kita akan menganggap ada rekan-rekan sekerja kita yang menyerang kita dengan menggunakan kekuatan gaib. Mungkin dia iri kepada kita, atau tidak senang dengan kita, atau tersinggung dengan kita, lalu dia membayar orang untuk menyerang kita. Ketika saya teliti, ternyata tidak demikian. Tidak ada orang yang menyerang dia, melainkan yang menyerangnya betul-betul murni dari makhluk gaib. Ketika diperiksa sekolahnya itu, sekolah SMP itu, ternyata di belakang sekolahnya itu, kira-kira 10 sampai 25 meter, berupa hutan-hutan. Dan di situ bersarang banyak makhluk gaib. Dan saya sampaikan kepadanya, memang katanya sekolahnya itu angker. Dikisahkannya, ketika orang sudah pulang sekolah semuanya, jam 6 sore, ruangan atas itu, sekolahnya itu bertingkat, lalu di ruang atas itu, salah seorang guru yang keluar dari ruangan sekolah itu, di ruangan kelas, dia mendengar meja itu seperti bergeser-geser. Ketika dilihatnya dari luar, kosong, tidak ada apa-apa. Begitu pula seorang penjaga sekolah itu melihat satu kali seorang guru masih berada di ruang kelas. Lalu ketika dia turun, di ruang guru-guru yang kebetulan belum pulang, dilihatnya guru yang dilihatnya di atas itu sudah ada di bawah. Jadi dia heran, kok ada 2 guru yang sama. Demikian juga di tangga untuk naik ke atas itu. Sering mendengar bunyi langkah-langkah. Artinya apa? Sekolahnya itu betul-betul angker. Bahkan guru sama guru sering terjadi cekcok hanya masalah-masalah sepele. Meminjam pena lah misalnya. Atau berbicara yang sederhana, lalu pembicaraan yang sederhana itu atau menjadi sebuah konflik. Nah, bagi pasien ini, justru yang terjadi adalah berupa serangan. Lalu bagaimana cara mengatasi hal itu? Mengatasi serangan gaib tersebut. Cara mengatasi serangan gaib itu, saya talkinkan kalimat tauhid kepadanya. Jarak jauh melalui telepon.
Lalu saya suruh dia mengamalkan kalimat tauhid itu 100 kali setiap hari. Dan ketika dia pergi ke sekolah, dia mengamalkan kalimat tauhid itu 11 kali di dalam hati. Dan ketika dia mengamalkan, dan ketika dia berada di dalam kelas, dia juga harus membaca kalimat tauhid itu sebanyak 11 kali. Dilazimkannya itu. Dan alhamdulillah penyakit kepalanya dan penyakit pinggangnya itu sudah tidak ada lagi. Dan kemudian suasana di sekolah itu sudah mulai kondusif. Ketika saya periksa, ternyata sarang makhluk gaib itu sudah kosong. Jadi ketika dia membaca kalimat tauhid itu menjadi benteng bagi dirinya. Dan sekaligus menjadi benteng bagi sekolah itu sendiri. Area sekolah itu sangat luas sekali, SMP itu. Jadi dengan membaca kalimat tauhid itu di sekolahnya sebagai benteng dirinya, otomatis juga menjadi benteng bagi sekolah itu sendiri. Dan dampaknya ketika kalimat tauhid itu sudah menjadi benteng bagi dirinya maupun bagi sekolahnya itu sendiri, makhluk gaib itu tiba-tiba lenyap. Dengan demikian dapat dikatakan kalimat tauhid itu merupakan benteng diri, pagar diri kita dari serangan gaib. Di dalam sebuah hadits qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, La ilaha illallah itu kalamihi, perkataanku. Orang siapa mengucapkan kalimat La ilaha illallah, ia akan masuk ke dalam benteng. Barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, dia akan selamat dari azaban. Dari azaban Allah saja kita selamat, manakala mengucapkan kalimat tauhid. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat tauhid, kita akan selamat dari azaban Allah. Apalagi dari serangan gaib. Oleh karena itu, cara menggunakan kalimat tauhid untuk pagar diri dari serangan gaib itu adalah dengan mengucapkan kalimat tauhid itu. Ketika kalimat tauhid itu ditalkinkan sehingga dia berfungsi sebagai pagar diri, sebagai benteng diri dari serangan gaib. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu kasus dari beberapa banyak kasus pasien kami yang terserang dan diserang oleh makhluk gaib. Yang uniknya, serangan makhluk gaib itu selalu dari belakang. Yang diserang itu adalah kepala dan pinggang. Jarang dia menyerang dari depan, umumnya dari belakang. Oleh karena itu, ketika kita membaca kalimat tauhid, kita meniatkan kalimat tauhid yang kita baca itu sebagai benteng diri kita dari serangan makhluk gaib. Baik dia menyerang dari belakang maupun dari depan, dari samping kanan maupun dari samping kiri. Insya Allah, mudah-mudahan kita akan terhindar dari serangan gaib tersebut. Ikhwanul Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan informasi ini merupakan sebuah pengetahuan dan ilmu bagi kita yang bermanfaat untuk menjaga diri kita, membentengi diri kita dari serangan gaib. Demikian saja, mohon maaf. Wabillahi tauhid wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.